Kutip 3 akan menjelaskan mengenai materi kerajaan Islam di Nusantara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Stefan Depok selaku Ketua Kutip 3 yang akan menjelaskan mengenai Banjar atau Banjar Besi. Saya Veronica akan menjelaskan tentang kerajaan Tiongkok. Saya Taufik akan menjelaskan tentang kerajaan. Saya Daniel akan menjelaskan tentang kerajaan Kota. Saya Nopal akan menjelaskan tentang kerajaan Cirebon. Saya Runo, saya menjelaskan kerajaan Ternate. Kerajaan Islam di Banten merupakan satu kerajaan Islam yang penting di Nusantara, khususnya di wilayah barat Pulau Jawa. Kesultanan ini mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-12 dan ke-17. Sistem pemerintahan Kesultanan Banten menganut sistem monarki absolut yang dipimpin oleh seorang sultan. Sultan memiliki kekuasaan penuh baik dalam urusan pemerintahan, militer maupun agama. Sultan terkenal yaitu Sultan Maulana Hasanuddin sebagai pendiri, Sultan Ageng Tirtayasa di masa kejayaannya, dan Sultan Haji sebagai masa kemunduran karena konflik VOC. Banten menjalani hubungan diplomatik dan dagang dengan berbagai negara seperti Turki, Utsmani, Inggris, Belanda, dan Portugis. Masyarakat Banten terbagi atas bangsawan atau keluarga sultan, ulama, petani, dan budak. Karena Banten adalah kota pelabuhan, banyak pedagang dari Arab, Gujarat, Tiongkok, dan Eropa yang menetap dan berbaur. Banten adalah pelabuhan dagang internasional yang strategis di Selat Sunda. Komoditas utamanya meliputi lada, beras, dan rempah-rempah. Sebelum direbut oleh Portugis dan kemudian VOC, Sunda Kelapa atau Jakarta adalah pelabuhan penting bagi Banten. Banten sempat mencetak mata uang sendiri untuk mentransaksi perdagangan. Masjid Agung Banten adalah contoh struktur arsitektur Islam dengan pengaruh lokal dan asing Tionghoa dan Eropa. Terdapat kesenian seperti debus atau seni bela diri spiritual, tari-tarian, dan gamelan khas Banten. Bahasa Melayu dan Jawa digunakan sebagai bahasa komunikasi, terutama dalam perdagangan. Islam menjadi agama resmi kerajaan dan disebarluaskan secara aktif oleh para sultan dan ulama. Madrasah dan pesantren berkembang untuk mendidik masyarakat. Meskipun Islam menjadi agama dominan, terdapat toleransi terhadap pemeluk agama lain seperti Hindu, Buddha, dan Konghucu, khususnya di kalangan pedagang asing. Dahulu kala di pesisir utara Pulau Jawa berdiri kerajaan kecil bernama Cirebon. Awalnya wilayah ini merupakan bagian dari kerajaan Sunda, namun datanglah seorang bangsawan bernama Sunan Gunung Jati yang membawa perubahan besar. Ia menyebarkan dakwah Islam secara damai dan mendirikan Kesultanan Cirebon pada abad ke-15. Dan Sunan Gunung Jati ini menjadi sultan pertama yang sangat dihormati. Secara dalam politik, Cirebon menjalin hubungan erat dengan Demak dan Banten yang bertujuan untuk memperkuat kekuasaan dan memperluas penyebaran Islam. Secara sosial, masyarakat Cirebon ini hidupnya sangat rukun dengan keberagaman suku seperti Jawa, Sunda, Arab, Tionghoa, dan Islam yang hidup saling berdampingan dan saling menghormati. Karena kepentingan strategis, ekonomi Cirebon berkembang sangat pesat. Banyak kapal dagang asing yang datang ke Cirebon membawa barang dan budaya. Cirebon terkenal dengan hasil laut, garam, dan kerajinannya. Dalam bidang budaya, Cirebon memiliki tari topeng, musik gamelan, dan batik Megamendung yang biasanya seni ini digunakan dalam dakwah Islam secara halus dan menarik. Agama Islam menjadi dasar kehidupannya, didirikannya masjid dan pesantren. Ajaran Islam menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Sejuta ada kerajaan Banjar atau Banjarmasin. Terdapat di Kalimantan Selatan. Ya, muncul sejak kerajaan-kerajaan Bencana Kindo, yaitu negara Dipa, Daha, dan Kahuripan
yang berpusat di daerah hulu sungai, negara Jamutai. Kerajaan Banjar adalah sebuah kerajaan yang kaya dan beragam dalam bidang politik, sosial, budaya, agama, dan ekonomi. Kerajaan ini memiliki sistem pemerintah monarki dengan sultan sebagai penguasa tertinggi. Sultan memiliki kekuasaan absolut dan dibantu oleh patih dan penghulu. Masyarakat Kerajaan Banjar terdiri dari berbagai lapisan sosial termasuk bangsawan, ulama, dan rakyat jelata. Perempuan memiliki peran penting dalam masyarakat Kerajaan Banjar seperti putih, junjung bui, dan sultana yang memerintah kerajaan. Kerajaan Banjar memiliki budaya yang kaya dan beragam dengan seni sastra dan musik yang berkembang pesat. Masyarakat Kerajaan Banjar juga memiliki tradisi keagamaan Islam yang kuat dengan ulama besar seperti Muhammad Asy-Syaikh Abdullah Al-Bajan yang lahir di Martapura dan pergi belajar ke Haramain. Ekonomi Kerajaan Banjar berbasis pada pertanian, perikanan, dan perdagangan dengan sumber daya alam yang kaya. Kerajaan Banjar memiliki hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara dan Borneo, termasuk dengan Belanda. Namun, hubungan ini juga menyebabkan konflik antara Kerajaan Banjar dan Belanda. Kerajaan Tidore menganut sistem politik monarki di mana raja atau sultan adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Sejak abad ke-14, kerajaan Tidore selalu terlibat perang dengan kerajaan Ternate untuk memperebutkan kekuasaan di Kepulauan Maluku Utara. Kerajaan Tidore juga diduga memiliki hubungan kuat dengan negara-negara Eropa seperti Portugis, Belanda, dan Inggris. Ekonomi Kerajaan Tidore bergantung pada penjualan rempah-rempah, terutama cengkih dan pala. Kerajaan Tidore yang terletak di Maluku Utara ini menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di dunia. Kerajaan Tidore bercorak Islam sejak akhir abad ke-14. Islam masuk ke kerajaan ini melalui perdagangan rempah-rempah ataupun dakwah ulama Arab. Status sosial di kerajaan Tidore didasarkan pada kelahiran dan kelas marga atau pola raha. Marga-marga yang memiliki otoritas tradisional memegang jabatan sultan adalah Yade, Ake, Sahu, Jou, Rum, dan Bagu. Kerajaan Tidore adalah sebuah kerajaan Islam yang berdiri di Maluku Utara di Indonesia. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-11 yang didirikan oleh Syah Jati atau Muhammad Nakil. Ternate adalah sebuah kota di Provinsi Maluku Utara, memiliki kekayaan sejarah budaya dan peran strategis yang khas di kawasan timur Indonesia. Berikut adalah gambaran umum mengenai aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan agama di Ternate. 1. Politik. Politik Ternate merupakan bagian dari Provinsi Maluku Utara dan memiliki status sebagai kota otonom. Pemerintah lokal dipimpin oleh wali kota dan wakil wali kota. Ternate memiliki sejarah politik yang kuat sebagai bekas pusat Kesultanan Ternate. 2. Ekonomi. Perdagangan dan jasa adalah sektor utama ekonomi Ternate, mengingatkan posisinya sebagai pusat aktivitas ekonomi di Maluku Utara. 3. Sosial. Masyarakat Ternate terdiri atas berbagai suku dan etnis seperti Ternate, Tidore, Buton, Bugis, dan Jawa yang hidup berdamping secara harmonis. 4. Budaya. Budaya Ternate sangat dipengaruhi oleh Kesultanan Ternate yang masih eksis sebagai simbol budaya dan adat. Upacara seperti Kololikie, Berekie, dan Dua Tolak Bala masih dijaga kelestariannya. 5. Agama. Mayoritas penduduk Ternate beragama Islam. Islam sangat berperan penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Terdapat pula komunitas kecil Kristen khususnya dari pendatang. Saya akan menjelaskan tentang politik Goa Talo. Kerajaan Goa Talo awalnya terdiri dari dua kerajaan yang sering berkonflik, yaitu Goa dan Talo. Pada tahun 1528, kedua kerajaan bersatu di bawah perjanjian Ruang Karang Dare atau yang berarti dua raja, satu rakyat.
Raja Goa berperan sebagai penguasa utama, sementara Raja Talo menjadi Perdana Menteri di Goa Talo. Ekonomi Goa Talo. Kerajaan Goa Talo sangat bergantung pada perdagangan. Beras menjadi salah satu komoditi yang paling diminati dalam perdagangan mereka. Bandar Sambo'oku menjadi sumber penghasilan Goa yang besar. Sosial Goa Talo. Kondisi sosial masyarakat kerajaan Goa Talo berubah ketika rajanya memeluk Islam. Kerajaan Goa Talo menjadi pusat Islamisasi di Sulawesi Selatan. Mayoritas masyarakat Makassar beragama Islam sampai sekarang. Budaya Goa Talo. Kerajaan Goa Talo memiliki peninggalan berupa Istana Balai Rampo, Istana Tamalate, Masjid Katara, Benteng Samba Oku, dan Benteng Fort Pratajam. Agama di Goa Talo. Kerajaan Goa Talo memasuki masa Islam pada akhir abad ke-16. Penguasa Goa Talo pertama yang memeluk Islam adalah Imam Jain Munrasi pada tahun 1563 sampai 1639 dengan gelar Sultan Aludin. Jadi kesimpulannya, Kesultanan Banten adalah simbol kejayaan peradaban Islam dan pedagang maritim di Nusantara. Meski akhirnya runtuh karena intervensi kolonial dan konflik internal, warisan budaya dan sejarahnya menjadi bagian penting dalam sejarah Indonesia. Jadi kesimpulannya yaitu Sunan Gunung Jati ini mendirikan kerajaan kecil bernama Cirebon pada abad ke-15 dan berkembang sangat pesat karena letaknya strategis untuk perekonomian dan kebudayaan. Yang Cirebon memiliki kebudayaan yang sangat banyak yang ada sampai sekarang. Dan Sunan Gunung Jati ini menjadi sultan pertama yang sangat dihormati. Jadi kesimpulan dari Kerajaan Banjar adalah kerajaan yang kaya dan beragam dalam bidang politik, sosial, budaya, agama, dan ekonomi. Dengan sistem monarki, budaya yang kaya, dan ekonomi berbasis pertanian, perikanan, dan perdagangan. Mereka memiliki peran penting dalam sejarah Nusantara dan pengaruh besar dalam perkembangan budaya dan agama di daerah tersebut. Kesimpulannya, Kerajaan Tidore adalah kerajaan Islam yang terletak di Maluku Utara, Indonesia. Kerajaan ini menganut sistem politik monarki, di mana raja atau sultan adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Kerajaan Tidore juga sering terlibat perang oleh kerajaan Ternate sejak abad ke-14 sampai ke-17. Kerajaan ini sangat mengandalkan ekonomi rempah-rempah, cengkih, dan pala, dan menjadi pusat perdagangan di dunia. Kesimpulan dari Pulau Ternate adalah merupakan salah satu pulau di Provinsi Maluku Utara, Indonesia yang memiliki sejarah, budaya, dan kekayaan alam yang sangat penting. Pulau ini pernah menjadi pusat Kesultanan Ternate, salah satu kerajaan Islam tertua di Indonesia, dan memainkan peran besar dalam perdagangan rempah-rempah di dunia, terutama cengkeh. Letaknya yang strategis dan hasil alamnya membuat Ternate menjadi rebutan bangsa kolonial seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo merupakan kerajaan maritim yang berpusat di Sulawesi Selatan dan menjadi pusat perdagangan Nusantara. Ia membuktikan bahwa kepemimpinan yang baik dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat,